Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengijazahkan kulhu dirga balik ya. Luar biasa ya, pecah nih. Gelas ini sampai pecah seperti ini. Jadi kemampuan aji kulhu dirga balik ini hampir sama dengan kulhu geni. Namun kehebatan ajian ini lebih lengkap karena selain untuk mengobati orang yang terkena santet, teluh, sihir, guna-guna dan lain-lainnya, juga bisa untuk mengembalikan perbuatan tersebut kepada si pengirimnya. Contohnya, si A menyantet si B. Dengan kehebatan aji kulhu dirga balik ini, si B dapat diobati dan santetnya bisa dikirim balik kepada si A, sehingga mengenai badan si A. Selain untuk menyembuhkan, juga dapat berguna sebagai pagaran badan. Dan untuk mempelajari ilmu kulhu dirga balik tentunya tidak serta-merta hanya mengamalkan doanya saja, akan tetapi memerlukan syarat-syarat khusus. Seperti syarat-syaratnya yaitu Anda harus mempuasakan keilmuan ini selama 7 hari dimulai dari hari Selasa. Kemudian Anda mengirimkan Al-Fatihah pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bacaannya ila hadrati khususan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kedua, ila hadrati khususan pada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Idrail. Kemudian yang ketiga, ila hadratin khususan Nabi Khidir alaihissalam, Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya, ila hadrati khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Al-Fatihah. Kemudian yang kelima, ila hadrati khususan wali-wali yang ada di tanah Jawa, Al-Fatihah. Kemudian yang keenam, ila hadrati khususan para guru-guru, kiai, syekh yang mewarisi ilmu ini, Al-Fatihah. Kemudian ila hadrati khususan yang memberikan ilmu ini pada saya pribadi, Al-Fatihah. Kemudian ila hadrati khususan kepada orang tua Anda, ibu dan bapak. Kemudian selanjutnya ila hadrati khususan kepada diri Anda sendiri. Jadi itu persyaratannya. Kemudian Anda merapalkan atau membacakan mantranya ini setiap malam 1000 kali. Jadi per hari 1000 kali di 3/4 malam atau di atas jam 12 ya, di bawah jam 3. Jadi Anda rapalkan selama 1000 kali. Nah, selama berpuasa Anda sebaiknya tidak memakan makanan dari hewan. Kenapa? Karena hewan otomatis akan membangkitkan sifat hewani kita di dalam tubuh kita, sehingga akan mengurangi khasiat atau keampuhan daripada keilmuan ini. Jadi tidak boleh memakan makanan yang bernyawa. Nah, setelah Anda mengamalkan selama 7 hari, dikatakan ilmu ini akan jadi di badan Anda, itu Anda akan mendapatkan mimpi, dan tiap orang itu berbeda-beda mimpinya. Jadi seperti itu. Nah, bacaan daripada ilmu ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu dirga balik
satu moro satu mati, jalmo moro jalmo mati, setan moro setan mati, buto moro buto mati, iblis mati, maling mati, segala-gala mati. Saking pitulungan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi saya ulangin lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kulhu derga balik, satu moro satu mati, jalmo moro jalmo mati, setan moro setan mati, buto moro buto mati, iblis mati, maling mati, segala-gala mati. Saking pitulungan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi saya ulangin lagi, bismillahirrahmanirrahim. Kulhu derga balik, satu moro satu mati, jalmo moro jalmo mati, setan moro setan mati, buto moro buto mati, iblis mati, maling mati, segala-gala mati. Saking pitulungan Allah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi untuk pengamalan ilmu ini tidak boleh terputus secara kontinu. Kalau bisa tempatnya Anda sediain tempat yang khusus yang tidak diganggu. Nah, kemudian karena energinya besar, itu akan membuat tembok-tembok kita bisa retak. Supaya dia tidak retak, caranya Anda harus salat sunat 2 rakaat sebagai salat hajat, minta kepada Allah. Kemudian Anda baca ayat kursi 7 kali dengan niat supaya energinya tidak meretakkan tembok rumah Anda. Karena pengamalan daripada ilmu ajian ini itu sebaiknya di luar rumah ya. Jadi sebaiknya di luar rumah. Kalau misalnya Anda inginkan mengamalkannya di dalam rumah, itu nggak masalah. Seperti tadi ya, Anda sholat hajat ya, sholat sunat hajat 2 rakaat, kemudian memohon kepada Allah agar temboknya itu tidak pecah saat mengamalkan keilmuan ini dengan membaca surat ayat kursi ya. Jadi ayat kursinya 7 kali dengan niat agar tembok rumah Anda tidak retak. Jadi seperti itu. Kemudian untuk penggunaannya sangat simpel. Ketika ada pasien, ada orang sakit, Anda bisa gunakan keilmuan ini dengan membaca ajiannya, memohon kepada Allah. Lebih bagus adalah dengan sholat sunat 2 rakaat ya, sholat hajat ya, minta kepada Allah untuk kesembuhan orang itu dengan menggunakan ajian ini. Kemudian Anda bisa membacakan air, meminumkannya. Kemudian Anda bisa memegang atau mendeteksi sendi-sendinya, karena biasanya makhluk gaib atau jin-jin fasik itu dia akan bersembunyi di sendi-sendinya, sedangkan di hulu hatinya itu adalah rajanya. Nah, terserah Anda, deteksi Anda seperti apa. Anda bisa melakukan pengobatan dengan menggunakan ajian ini. Kemudian Anda bisa mengembalikan keilmuan atau santet itu kepada si pengirimnya dengan cara sholat hajat, niat yang kuat, minta kepada Allah agar santetnya itu kembali, dan Anda membaca rapalan itu sebaiknya dengan tahan nafas. Kemudian Anda membayangkan Anda mengambil ilmu dari badan si pasien,
Jadi seolah-olah tangan Anda mengambil sesuatu benda dari pasien, kemudian Anda lemparkan ke pengirimnya dengan niat kembalikan keilmuannya. Ya. Jadi hanya seperti itu Anda lakukan berulang-ulang, dan santet atau sihir yang mereka kirimkan akan kembali kepada si pengirim, bisa juga ke dukunnya. Oke, jadi itu saja sharing saya. Kalau Anda ada pertanyaan, silakan tulis komen di bawah ini. Dan kalau Anda ingin mengamalkan keilmuan ini, Anda tinggal mengetik komen di bawah ini dengan tulisan Kubiltu, agar sirnya atau rasanya itu tersambung dengan energi yang ada pada saya dan guru-guru saya, sehingga keilmuan ini bisa berfungsi saat Anda mengamalkannya. Oke, sekian dari saya. Kalau Anda suka, silakan like, komen, dan subscribe, dan terima kasih.